Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada siang hari ini, Sabtu siang ini. Saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sebelum kita lanjut dalam membahas firman Tuhan lebih dalam lagi, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini, Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama, belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kami, yang menguatkan kehidupan teman-teman kami, sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau urapi bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sabtu lalu kita belajar firman Tuhan, firman Allah bagian yang ketiga. Kita akan belajar yang bagian keempat, Bapak Ibu sekalian, yaitu kebenaran standar dan firman adalah roh. Ya, kata dua bagian yang berbeda. Kita belajar dulu kebenaran yang standar, apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita capai dalam kebenaran-kebenaran ini. Segala sesuatu di dalam hidup ini bergerak dan berubah. Segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan selama di hidup masih berlangsung, semuanya bergerak dan berubah. Ada kelahiran, pasti ada juga kematian. Ada sakit penyakit, dan ada juga kesembuhan. Dan ada yang menjadi kaya, dan ada yang menjadi miskin, dan sebagainya. Jadi Allah telah menetapkan firman-Nya sebagai patokan, Bapak Ibu, tolak ukur, standar yang membedakan apa yang benar, yang salah, dan yang baik atau yang jahat. Di dalam kejadian, di dalam peristiwa Adam dan Hawa, di situ dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar, menurut rupa Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu sempurna. Allah menciptakan kita begitu sempurna. Tetapi Dia juga memberikan kita kebebasan, Dia juga memberikan kita pengharapan, Dia memberikan kita iman. Di mana saat itu Allah memberikan kebebasan kepada manusia dan Adam dan Hawa. Dan kita bisa lihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada yang benar, ada yang salah. Kita juga belajar mengenai apa yang baik dan apa yang jahat. Dalam dunia ini yang terus berubah, manusia sering mencari kebenaran berdasarkan perasaan kita, berdasarkan budaya atau filosofi manusia, Bapak Ibu. Namun Alkitab menyatakan bahwa kebenaran sejati bersumber dari Allah, kekal, tidak berubah, dan menjadi standar mutlak bagi hidup manusia. Ada dua nas yang kita akan bahas pada siang hari ini, yaitu di dalam Matius 24 ayat yang ke-35 dan Roma 7 ayat 7-13. Kita akan belajar satu-satu mengenai dua nas yang berbeda ini. Di situ mengungkapkan sifat kebenaran Allah dan peranan-peranannya di dalam menyatakan dosa serta anugerahnya. Yang pertama kita belajar kebenaran Allah kekal dan tak berubah di dalam Matius 24 ayat 35. Di situ dikatakan bahwa kebenaran Allah itu kekal dan tidak berubah. Perlu digarisbawahi bahwa kebenaran Allah itu kekal dan tidak berubah. Langit, di dalam Alkitab bilang langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Itu kata firman Tuhan. Dalam firman Allah sebagai standar kebenaran, Yesus menegaskan bahwa firman-Nya lebih kekal dari ciptaannya itu sendiri. Saya ulang, Tuhan Yesus menegaskan bahwa firman-Nya lebih kekal dari ciptaan-ciptaan itu sendiri. Dibandingkan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca. Ini menunjukkan bahwa kebenaran Allah tidak bergantung pada waktu, tidak bergantung pada tren atau interpretasi dari manusia itu sendiri. Jadi koneksi atau nubuatan di dalam Matius 24 ini, Yesus berbicara tentang akhir zaman, di mana tidak adanya kepastian hidup, tidak adanya pegangan hidup. Dan firman-Nya adalah jangkar yang teguh. Firman-Nya adalah
kekuatan yang teguh untuk kita bisa pegang di akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan tinggal tetap di dalam kita dan tidak akan pernah berlalu. Semua boleh berlalu, semua boleh lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Jadi kita harus membangun hidup di dalam kebenaran Allah, bukan pada hikmat dunia atau pada hikmat kita sendiri. Kita harus membangun hidup kita di dalam kebenaran Allah. Yang kedua, kebenaran Allah menyadarkan manusia akan namanya dosa. Dalam Roma 7 ayat 7-13 dikatakan pasal ini menggambarkan peran hukum Taurat atau standar kebenaran Allah di dalam menyatakan sifat-sifat dosa. Di ayat 7 dikatakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Di situ dipertanyakan atau diperkatakan apakah hukum Taurat itu dosa di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan sekali-kali tidak, tetapi aku tidak akan mengetahui dosa kalau bukan karena hukum Taurat. Hukum Taurat ini mencerminkan kebenaran Allah, Bapak Ibu, yang menunjukkan dosa. Atau seperti yang contohnya mungkin jangan mengingini hukum-hukum 10 perintah Allah, atau jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menginginkan barang milik orang lain di dalam Keluaran 20 ayat 17 dan sebagainya. Dan kita tahu di ayat yang ke-18 sampai yang ke-11 ini menceritakan tanpa standar kebenaran Allah, manusia tidak menyadari pemberontakannya. Hukum menyatakan betapa dalamnya dosa. Di situ hukum menyatakan dosa itu betapa dalamnya. Contohnya mungkin keinginan melanggar justru timbul karena larangan. Semakin manusia dilarang, semakin banyak cobaan, semakin banyak rintangan, semakin banyak yang akan mereka lakukan untuk mereka berbuat salah atau berbuat dosa. Di ayat yang ke-12 sampai ke-13 dinyatakan, hukum Taurat adalah kudus, benar dan baik. Dosa yang menjadi kenyataan jahat melalui perintah yang baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Di ayat yang ke-12 sampai ke-13. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, poin penting yang ingin saya sampaikan, kebenaran Allah bukan hanya aturan, tetapi revelasi karakternya yang kudus. Kebenaran Allah bukan hanya aturan, Bapak Ibu sekalian, tapi kita bisa lihat sesuatu yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita untuk yang karakternya yang kudus di dalam hidupnya. Kita banyak belajar mengenai Tuhan Yesus. Kita belajar bagaimana Dia mengambil pembelajaran menjadi contoh. Untuk siapa? Untuk kita, untuk umat manusia. Dia adalah contoh yang Tuhan beri. Dia adalah Allah yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Untuk kita apa? Untuk kita patuhi, untuk kita lihat cara hidupnya. Sekali lagi, hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi menuntun kita kepada Kristus. Poin yang ketiga, jadi Kristus ini penggenapan kebenaran standar. Ini adalah Tuhan Yesus ini atau Kristus ini adalah penggenapan kebenaran, yaitu Bapak Ibu sekalian. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, dikatakan di situ, tetapi menggenapinya. Di dalam Matius 5 ayat 17. Dia mati di atas kayu salib. Kristus memenuhi tuntutan kebenaran Allah, sekaligus mengalahkan dosa-dosa manusia. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dia datang ke dunia dengan mengorbankan hidupnya, mengambil dosa-dosa manusia, supaya manusia bisa datang kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, peganglah kebenaran firman Allah yang kekal, yang tegas di dunia ini, yang relatif. Yang kedua, sadari dosa dan perlunya penebusan.
Kebenaran Allah menyingkapkan kelemahan kita, tetapi juga menunjuk pada Kristus sebagai jawaban. Tuhan Yesus sebagai jawaban. Dialah yang menolong hidup kita. Dia yang mengampuni setiap dosa manusia. Dia yang mengampuni setiap dosa kita, Anda dan saya. Yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Itu adalah standarnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk membebani hidup kita, bukan untuk membebani setiap apa yang kita lakukan, tetapi memimpin kita kepada hidup yang kudus. Saya tutup dengan ayat yang Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata seperti ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ini adalah bagian pertama yang kita pelajari tentang kebenaran yang standar, yang mutlak bagi anak-anak Tuhan untuk kita bisa terus hidup dalam dunia ini. Seberapapun pahit hidupmu, kita harus mempunyai kebenaran yang standar di hadapan Tuhan. Dan kebenaran standar itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan firman adalah roh. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setiap kali Ia membuka mulut dan berkata-kata, roh itu keluar dari mulutnya. Dengan mendengar Ia berkata, roh Anda menjadi kuat dan bersemangat. Karena ada roh yang membangkitkan hidup, memasuki roh kita. Firman Allah adalah makanan untuk roh kita, atau untuk roh Anda. Jadi firman Allah adalah tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Kebenaran itu sendiri. Dalam Yohanes 6 ayat 63 berkata seperti ini. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Standar hidup kita, kebenaran hidup kita harus dipimpin namanya Roh Kudus. Roh itu yang memerdekakan kita. Roh itu yang memberikan kekuatan. Roh itu yang memberikan kita jalan atau tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil. Karena Tuhan Yesus memberikan, sebelum Ia naik ke surga, aku akan memberikan penolong bagimu. Itu namanya Roh Kudus. Dalam Yohanes 6 dikatakan, Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah roti hidup, dan bahwa orang yang haus makan dagingnya dan minum darahnya untuk memiliki hidup yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 53-54. Di situ dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan, akulah roti hidup, akulah daging itu. Barang siapa yang haus makan dagingnya dan minum darahnya, itu memiliki hidup yang kekal. Artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita bisa lihat bahwa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, darahnya yang tercurah, ketika Ia dicambuk sedemikian rupa, Dia menderita untuk umat manusia, untuk kita, bagi Bapak Ibu dan saya. Dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib adalah pengorbanan yang kita bisa lihat bahwa Allah sendiri yang menurunkan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa manusia. Kadang banyak orang yang mungkin dalam pengajaran ini, karena mereka memahaminya secara harafiah atau kita belajar bahwa Yesus menjelaskan maksudnya adalah rohani dan bukan jasmani. Kehidupan kita harus mempunyai standar. Kehidupan kita harus mengenal namanya kebenaran firman Tuhan, yaitu pimpinan daripada Roh Kudus. Yang pertama, makna atau firman adalah roh. Ketika Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, Dialah yang menegaskan bahwa firman-Nya bersifat ilahi dan hidup, bukan hanya sekedar kata-kata manusia. Bapak Ibu,
pernah lihat ketika Tuhan Yesus jadilah, maka itu akan jadi. Bangkitlah, maka orang itu akan bangkit. Mendengarlah, maka telinga orang itu akan mendengar. Firman yang keluar dari menguatkan hidup kita semua, bahwa perkataan mengandung firman-firman yang hidup. Ketika dia bilang bahwa Lazarus bangkit, perkataan itu menguatkan dan Lazarus itu bangkit. Karena bersifat ilahi dan hidup, bukan hanya sekedar kata-kata manusia. Kekuatan yang punya power, kekuatan yang punya inspirasi, kekuatan, dunamos itu. Dan kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, maka akan terjadi. Perkataan itu yang diucapkan adalah perkataan yang penuh hikmat, yang penuh firman. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya perkataan itu. Tuhan sendiri bilang, jika kita punya iman sebesar biji sesawi, kamu binatang dunia. Masalah kita besar, pengorbanan atau persoalan hidup kita besar, tetapi dengan iman percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Firman yang keluar menguatkan hidupmu. Karena firman Allah dihidupkan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, firman hanya sebuah huruf saja atau perkataan saja. Makanya firman itu harus ada yang namanya impartasi daripada Roh Kudus. Yang kedua, kontras antara roh dan daging. Yesus berkata, daging sama sekali tidak berguna. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus berkata, daging tidak berguna, pemahaman manusia atau daging ini tidak bisa memahami kebenaran Allah, tidak bisa memahami firman-firman Allah, tidak bisa menghidupkan firman. Jadi pemahaman manusia atau daging tidak bisa memahami kebenaran Allah, Bapak Ibu sekalian. Hanya Roh Kudus yang membuka pikiran kita melalui firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, mengisi firman Tuhan, belajar firman Tuhan hanya dengan bimbingan yang datang daripada Roh Kudus. Contohnya mungkin ketika Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, bukan karena manusia dia mengatakan itu, bukan karena fakta, tapi dia mengatakan itu karena dari hati yang paling dalam dari Roh Kudus, bahwa menyatakan Yesus adalah Mesias. Yang ketiga, kuasa firman yang menghidupkan, firman Allah. Jadi firman Allah bukan hanya sekedar informasi, tetapi kuasa pencipta dan pembaharuan. Kalau kita melalui firman Tuhan, dari kitab Kejadian, bagaimana dunia itu diciptakan, melalui firman Tuhan menghidupkan orang mati ketika Tuhan Yesus berkata, Lazarus bangkit, dan Lazarus bangkit. Dan kita bisa melihat firman yang tertanam di dalam hati itu pasti menghasilkan iman. Firman yang menghasilkan iman. Jadi Bapak Ibu, bacalah Alkitab dengan bergantung dengan Roh Kudus. Mintalah hikmatnya, marifatnya. Jangan hanya mengandalkan logika manusia. Jangan hanya mengandalkan akal manusia. Yang ketiga, hidup oleh firman setiap hari. Setiap roti hidup kita perlu makan, namanya kebenaran firman Tuhan. Setiap hari, day by day, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah roh dan hidup karena berasal daripada Allah itu sendiri dan dihidupkan oleh namanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memahaminya, tetapi dengan roh firman itu mengubah hidup kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan ini siang dan malam, renungkan firman Tuhan ini, membiarkan Roh Kudus berbicara melalui hidupmu. Setiap kita pasti akan dipakai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita
mengandalkan Roh Kudus, hidup kita pasti akan diperbaharui, atau kita akan mendapatkan rahmatnya, hikmatnya baru setiap pagi. Dan carilah namanya Roh Kudus, carilah kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sekiranya ada permohonan doa yang bisa didoakan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar, dan tim kita akan berdoa kali. Salam sukacita selalu. Kita akan kembali minggu depan di waktu yang sama, jam yang sama. Minggu depan kita akan membaca firman Tuhan bagian yang kelima. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.